warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Ida, Hadirah. Raisa, Hadirah. Via, Hadirah. Rian, Hadir. kemudian Rizky. Hadir. Hadir semua ya. Ya Bu. Baik, materi kemarin kita kan sudah membahas tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Diagram apa? Diagram batang. Ya, kemudian apa lagi? Dan Ya. diagram Lingkaran. ya. Kemudian kan kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Yang dimana tabel distribusi frekuensi ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi berkelompok. Nah, dalam tabel distribusi tunggal kemarin kan kita langsung membuat tabel dengan memasukkan nilai dari data tersebut, kemudian ditentukan dengan turus. Nah, kemudian dalam tabel distribusi berkelompok kita sudah menentukan ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menentukan jangkauan dengan cara nilai tinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian mencari apa lagi? Menentukan banyak kelas. Ya, caranya gimana? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ya, di mana N itu merupakan banyaknya data. Kemudian mencari apa lagi? Panjang kelas. Caranya gimana? Jangkauan sama dengan Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Ya, pinter. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu tabel dengan langkah-langkah yang tadi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Apa sih tujuan mempelajari materi ini? Nah, tujuan mempelajari materi ini yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan langkah-langkah membuat histogram, kemudian poligon frekuensi, dan ogive yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan nilai-nilai yang tertera dalam histogram, kemudian poligon frekuensi, dan ogive. Saat mempelajari ini kita dapat mengetahui apakah ada peningkatan atau penurunan dari suatu masalah yang telah ditentukan. Misal, pada tahun 1999 hingga 2020 sekarang ini ada berapa jumlah pertumbuhan atau jumlah laju penduduk dalam setiap tahunnya, apakah meningkat atau menurun, dan bisa ditentukan dengan menggunakan grafik untuk memudahkan pembaca mengetahui suatu peningkatan atau penurunan yang telah ada. Apakah sekarang sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Sudah Bu. Baik, kalau sudah silakan bukunya dikeluarkan, alat-alat tulisnya dikeluarkan, dan kita mulai materi pada hari ini. Iya Bu. Nah, materi kita kali ini yaitu tentang histogram. Apa sih histogram itu? Jadi, histogram merupakan suatu daftar distribusi frekuensi yang dapat disajikan dalam bentuk diagram. Histogram tersebut dibangun oleh persegi panjang yang lebarnya sama dan saling berimpit. Misalkan Ibu mempunyai suatu nilai dari daftar distribusi frekuensi hasil nilai ulangan matematika kelas 12 IPA. Di sini Ibu sudah mempunyai ya. Nilainya yaitu 35 sampai 47 memiliki frekuensi 6. Kemudian 48 sampai 60 memiliki frekuensi 8. Kemudian nilai 61 sampai 73 mempunyai frekuensi 10. Dan 74 sampai 86 memiliki frekuensi 5, dan yang terakhir 87 sampai 99 memiliki frekuensi 1. Nah, cara untuk
kita cari bersama-sama ya. Ya. Nah, jadi tepi bawahnya dari 35 yaitu berapa? 34,5. 5. Kemudian tepi bawah dari nilai 48. 47,5. Ya, pinter. Kemudian dari nilai 61 tepi bawahnya? 60,5. Ya. Kemudian tepi nilai 74 tepi bawahnya berapa? 73,5. Pinter. Kemudian tepi bawah dari nilai 87? 86,5. Ya. Jadi cara untuk menentukan tepi bawah, batas bawah dikurangi 0,5. Sekarang kita cari tepi atasnya. Tadi kan Ibu sudah menerangkan bahwa kalau mencari tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Jadi batas atas dari nilai 47 berapa? 47,5. Iya, pinter. Kemudian dari nilai 60? 60,5. 73? 73,5. Iya, pinter. Kemudian dari nilai 86? 86,5. Pinter. Kemudian dari nilai 99 tepi atasnya berapa? 99,5. Iya, pinter. Nah, jadi tepi bawah dan tepi atas sudah kita ketahui. Sekarang kita bentuk grafik terlebih dahulu. Nah, untuk mencari histogram kita harus membuat koordinat kartesius terlebih dahulu. Nah, untuk X kita isi tepi bawah dan tepi atasnya. Jadi kita tulis di sini 34,5. Kemudian berapa? 47,5. Ya, kemudian 60,5. pinter. 73,5. Ya. 86,5. 99,5. Ya. Nah, untuk nilai frekuensi kita tulis di Y-nya. Berapa? Ada berapa saja? 1, 1, 5, 5, 8, 8, 10. 10. Kemudian kurang 1, 6. Oh iya. Nah, untuk frekuensi dari 34,5 dan 47,5 ada berapa? Ada 6. 6. Jadi kita buat ini dulu untuk biar lurus.
Jadi histogram, gambar dari histogram seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke poligon frekuensi. Poligon frekuensi hampir sama dengan histogram, akan tetapi kita harus mencari nilai tengah terlebih dahulu. Jadi nilai tengah dari 35 sampai 47 yaitu 41. Kemudian 48 sampai 60 yaitu 54. Dan nilai dari 61 sampai 73 yaitu 67. Dan nilai dari 74 sampai 86 ada yaitu 80. Dan nilai tengah dari 87 sampai 99 yaitu 93. Nah, katukan titik tengahnya. Ibu tulis di atasnya ya. Ya, Bu. 41, kemudian 54, kemudian titik tengahnya yaitu 67, kemudian 80 dan 93. Nah, kita ambil titik tengahnya. Kemudian kita hubungkan nilai tengah dari titik ini ke titik yang lain. Jadi poligon frekuensinya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ogive. Sebelum mempelajari tentang ogive, kita harus terlebih dahulu memahami tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel distribusi yang berisikan frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif ini memiliki dua macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kan sudah disajikan nilai suatu data, kemudian ada frekuensinya. Kemudian cara menentukan frekuensi kumulatif naik atau kurang dari, yaitu dengan cara frekuensi ditulis lagi, kemudian frekuensi kedua, kemudian ditambah frekuensi kedua, yaitu 6 ditambah 8 yaitu ada 14. Kemudian ditambah frekuensi 10 yaitu 24. Kemudian ditambah lagi 5 yaitu 29 dan ditambah 1 yaitu 30. Untuk mencari frekuensi kumulatif turun, kita tulis kembali dari frekuensi kumulatif naik yaitu 30, kita tulis di sini. Kemudian 30 dikurangi 6 yaitu ada 24. Kemudian dikurangi 8 ada 16. Dan kemudian dikurangi 10 ada 6. Lalu dikurangi 5 ada 1. Kemudian kita taruh di, nah kita gambar untuk ogive-nya. Ini kan tadi ada frekuensi naik dari nilai 35 sampai 47. Jadi kita gambar sih di titik. Kemudian ada 14 untuk nilai 48 sampai 60. Kemudian ada nilai 61 untuk nilai 61 sampai 73. Frekuensi kumulatifnya ada 24. Nah, untuk nilai dari 74 sampai 86, nilai frekuensi kumulatif naiknya ada 24.
kemudian poligon frekuensi dan ogive sudah selesai. Untuk pemahaman apakah kalian sudah paham apa belum, Ibu kasih tugas dan dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Baik, apakah sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, kita koreksi bersama-sama ya. Ya, Bu. Nanti Ibu tunjuk satu-satu dalam kelompoknya. Ya, Misal Bu. kelompok 1 Ibu tunjuk Ida, kemudian kelompok 2 Ibu tunjuk Raisa. Jadi Ibu acak nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dikerjakan. Ya, Bisa Bu. dipahami? Bisa, Bu. Nah, sekarang kita simpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Yang pertama tentang histogram. Apa sih histogram itu? Histogram merupakan suatu daftar distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk diagram. Kemudian, histogram sendiri itu dibangun dari persegi panjang yang lebarnya sama dan berimpit. Untuk mencari histogram kita harus menentukan apa tadi? Tepi bawah dan tepi atas. Ya, pintar. Kemudian yang selanjutnya yaitu poligon frekuensi. Untuk mencari poligon frekuensi, kita harus menentukan titik tengah terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu ogive. Ogive tadi ada 2, yaitu ogive positif dan ogive negatif. Untuk mencari ogive positif, yaitu grafik yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif yaitu grafik yang disusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Adakah yang ditanyakan dari sini? Tidak. Nah, kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya kita mempelajari tentang mean, median, dan modus. Apakah sudah paham? Sudah. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.